Ya, haleluya. Yuk kita baca di bacaan kita di Injil Matius 15 ayat 1 sampai 9. Semua sukacita ya? Haleluya. Ya, Matius 1. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ayat ganjil. Bapak Ibu menjawab atau menyambut ayat yang genap. Kita bersaut-sautannya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, monggo. Ayat 3 saya yang bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapakah kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? 4. Ayat 5 saya bacakan. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. 6. Ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. 8. Sembilan kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Ya, Matius 15 ayat 1 sampai 9 ini bicara tentang sebuah kemunafikan, sebuah kalau ini cuman lip service aja, jadi hanya di bibir saja, sedangkan hatinya tidak untuk Tuhan. Saya nang ibadah iki dinone minggu lho, engko ora enak karo gembala. Ngene ora teko terus mau ditelepon ngene, gek kebu gembala sak kenyeh. Ben wong sing ora teko ngono kae gek ditelepon, nyapa ora teko. Gek teko. Aku lagi ra sejahtera lho ora teko. Wis pokoke ketok motor terus guyang-guyang. Halo Shalom. Ngono lho. Kok mari weh kene awake dhewe arep ribut maneh ya ora apa-apa. Wis pura-pura iku bahagia. Ya. Jangan hati kita harus dekat sama Tuhan. Amin. Dan itu tidak hanya di gereja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita berumah tangga, di dalam kita bersosialisasi, di dalam kita berkomunitas, di dalam kita berkegiatan, di dalam kita bekerja, di dalam kita berhubungan dengan banyak orang. Kita harus menunjukkan bahwa hati dan bibir kita itu sama. Sebuah integritas kita, identitas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Ya. Tadi pagi buat saya itu saya sempat kaget gitu loh. Lucu gitu buat saya. ini saya loh ya. Nah, saya itu kalau sama Pak Yuan ya, walaupun bisa ranjang karena Pak Yuan sukanya tidur di atas, saya di bawah. Betul. Iya Pak ya, betul ya Pak. Karena saya itu kalau tidur atas nggak bisa jantung esok teman kok aku gitu. Wah, tenan aku nek kangen turu kasur ning dhuwur ngono rasane kok ngene. Buk gitu. Terus tangi gregep-gregep lho. Aku miber tau itu bangun gitu. Wes nang pindah ae ning nisor gitu ya. Karena saya dilatih ibu saya dulu waktu saya masih mau menikah, ibu saya bilang gini, kowe kudu tirakat lho, Nduk. Turu nisor, wong wedok nek turu nisori nyangga uripe sing lanang, kata gitu lah. Aku sakmene tak sangga, Loh, saya tidur bawah, tapi ternyata itu ada satu falsafah Jawa begitu. Menurut ibu saya itu maksudnya itu didukung dalam doa gitu loh ya. Nah,
Ya setelah bangun, saya duluan bangun, lalu Pak Iwan bangun. Biasalah kami itu kalau habis bangun itu sekalipun begitu tetap gitu loh, selamat pagi gitu, dengan siapapun selamat pagi ini gitu. Terus Pak Iwan tipika kita guyonan gitu ya. Nah di rumah kami ini Bu Are bilang, bapak ini aku ora tau ro ta bapak mbek ibu padu, ora ro nek gembrah. Emangnya kalau gembrah tak omongin. Nah itu adalah sebuah bentuk ketulusan bahwa saya mau ingatkan kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak harus hidup di dalam ketulusan, bukan kemunafikan. Tuhan Yesus sangat tulus untuk kita. Tuhan Yesus berikan semuanya untuk kita, bahkan Dia berikan hidupnya untuk menebus kita. Ayo kita tulus, ayo kita, apa yang ada di mulut kita, apa yang di hati kita, apa yang di pikiran kita, itu harus sama. Ya Pak, saya nggak peduli. Kalau saya memang jujur, saya katakan saya juga banyak dimusuhi dan tidak disukai orang. Karena saya kalau ngomong ya ngomong aja, blas gitu. Wis bapak masuk kon atene mikir, cakarmu urusanmu ambek Tuhan. Saya gitu aja. Yang penting hati saya dan ucapan saya itu harus sama. Berlatih untuk seperti itu ya. Jangan kayak ini cuman ini loh ya, kalau yang ada orang Solo jangan tersinggung ya. Blangkon Solo ya. Blangkon Solo apa? Ini blangkonnya itu belakangnya apik ya Pak ya. Baik, gewandol ngono. Ning tapi nggih Ndara, nggih Gusti sugeng enjang, sendika dawuh ngono bareng juragane nyengret. Wong kok kenyeh kaya ngene, bene lambene ben ditapuk setan ngene ya. Oh juragane anake Tuhan, setane rawani no napuk, malah napuk kene dhewe ya. Blangkon Solo gitu. Enggak, jangan. Kalau saya, ayo kita belajar seperti ini, sungguh-sungguh kita ya katakan ya, enggak katakan enggak ya. Itu paling penting ya. Belajar berawal dari rumah tangga ya kan. Yang rumah tangganya 5 tahun, pernikahannya usianya ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Belajar mulai hari ini. Biasanya nek wis luwe teko 10 tahun, babah sing lanang tangi, babah sing lanang ngorok. Nek gugah dul tangi dul, kerja iki wis sawan iki ngono ya. 10 tahun, 20 tahun pernikahan begitu ya. Dirubah, nuwun sewu, dirubah. Ya. Saya kemarin ditegur seseorang. Saya manggil Pak Yuan gitu. Dia bilang, "Loh, Bu Esti kok manggil Pak Yuan, mbok di papa gitu." Pak Yuan gini, "Emangnya Bu Esti anakku, manggil aku papa?" Ya udah panggilan kesayangan aja. Mas, Pa, bolehlah papa, Kung, Skat, sayang, Hani gitu ya. Enggak gari tawone moro ngentuk ya. Apapun kacau wis sembarang. Bangun yuk, selamat pagi. Dengan tidak sebuah kemunafikan. Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Kita akan lebih baik. Yalah, wis tuwek ae panggah ngono ae. Nyapa lho ngono kuwi, numpak sepeda motor ae waduh kaya bukan mukrimnya. Iya toh, sepeda motoran gak gojekan sing lanang mlonggone ning ngene ujunge sepeda motor. Sing wedok ning ngene ujung mburi sepeda motor. Cepetan, Pak, cepetan. Ki mapakane sak lagi. Sawen ku bae barang kowe putune selawe. Panggah ngono ae. Bapake kowe lali apa ora? Wis wingi ngomongnya apa? Lah kowe ning gereja ora ning omah. Cerewet kae lambemu panggah tak tapuk tekan buri. Apa napa tekan buri ngene berarti. Nah, kita harus benar-benar rumah tangga kita adalah latihan surga kita. Amin. Berikan kedamaian di dalam rumah tanggamu ya. Harus sukacita, jangan munafik, jangan berpura-pura ya.
Saya teringat saya membaca buku salah satu seorang pembuat perumahan di Amerika. Ya, dia bikin perumahan, lalu untuk rumahnya itu laku, rumah contohnya di depan itu untuk supaya pembeli tertarik gitu loh ya. Jadi ada hari-hari tertentu gitu, hari libur, dia sewa aktor untuk berperan sebagai istri, anak, suami gitu di rumah itu. Nanti kan ada calon pembeli yang datang. Nah, aktor-aktor ini berpura-pura bahwa mereka rumah tangga yang bahagia. Jenenge aktor ini lah mesti pinter ya toh. Berakting ria itu kan paling pinter. Srek ini tadi api, srek ini tadi ya. Nah, itu aktor abadi, aktor yang sesungguhnya adalah diri kita. Bareng berhadapan sampai wongnya, oh iya gitu ya. Nah, rumah itu disewakan aktor sama si developer ini. Lalu ada satu keluarga masuk gitu. Sudah lama tinggal sini? Oh sudah lama gitu. Terus suaminya itu yang aktor ini yang berperan sebagai suami itu nyium yang berperan sebagai istri gitu loh. Dipeluk gini sambil masak. Wah, akhirnya rumahnya itu udah laku. 90% pembelinya nggak ada yang nawar. Dan rumah itu sukses. Dia menjadi seorang pengembang perumahan sekarang ini urutan ke saya lupa 3 atau 4 di Amerika. Dia sewa aktor gitu dia. Nah, yang beli setelah masuk di rumah itu dulu kok panggahan padu, kok panggahan tukaran. Sing bojone ngene, Pak. Tanggal 10, 15 harus bayar cicilan rumah ini. Jangan pernah lupa 15 tahun kita nyicil rumah ini. Sing lanang iya sebentar toh. Aku ini masih nyari uang supaya bisa nutup cicilan-cicilan. Cepetan kalau enggak kita bisa keluar dari rumah ini. Sing sebelah kono yo padu menene. Kok kayak enggak seperti rumah contoh? Contoh tidak seindah warna aslinya. Bener kan? Kita nggak belajar dari orang ini, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Bersama-sama kita harus benar-benar merasakan rumah tangga yang bahagia. Anak-anak, keluarga, kita satukan hati kita untuk Tuhan. Amin. Saya suka digangguin sih sama Pak Yuan kalau memang saya benar-benar capek, sakit gitu mesti digini, kakak duit gigi kedorong. Lemes. Gak nyakel duit, saya bilang ya memang aku gak nyakel duit aku. Sebenarnya enggak juga sih ya, memang capek aja gitu loh. Tapi saya selalu berusaha untuk terus Tuhan jadikan kami hati yang benar-benar tulus, nggak hanya pada keluargaku, tetapi juga kepada banyak orang penting. Yesus yang berkorban bagi kita itu karena sebuah ketulusan, bukan sebuah kemunafikan. Belajar dari Yesus ketika dia menebus dosa kita sebagai orang berdosa. Tidak ada satu kata pun di dalam Injil yang mengatakan menyalahkan manusia, makanya salah. Enggak, masa Tuhan Yesus gitu. Waktu dia mau nebus dosa kita, semua manusia ini memang berdosa dan bersalah. Mangan sembarangan, kuwi nenek moyangmu kuwi. Adam Hawa sembarangan mangan ra karo-karuan. Saiki paling aku iki sing dihukum, aku paling berdosa gara-gara kamu. Hai manusia, masuk Yesus gitu? Hah? Katanya ku mau sepertimu, mau seperti Yesus. Yesus gak pernah nyala-nyalakan. Kadang-kadang kita itu sukanya nyala-nyalakan orang, terutama orang terdekat kita. Makanya toh mas, makanya toh papa, makanya toh kungkung koi panggak ngono diomongi orang ngerti. Iya. Ganti sing lanang. Ora, aku koyo ngene mergo kowe cerewete minta ampun. Melek moto melek lambe. Wis ora kowe meneng. Oh. Hello, sebuah ekspresi diri. Enggak, belajar seperti Yesus. Dia berikan semuanya dengan tulus. Terima segala kekurangan dan kelebihan orang-orang di sekitar kita.
Dan jadikan itu adalah ketulusan hati. Kita harus tulus, benar-benar tulus, benar-benar berikan yang terbaik. Maka Tuhan pun memberi yang terbaik untuk kita pagi hari ini. Amin. Mbah Kuat kare Bu Kuat jejer. Ayo yang punya pasangan hari ini jejer ambek pasangannya. Golek oleh pasangan mending. Lah bapake mangga senengane nang mburi aku ning ngarep. Ayo jejer yang berpasang-pasangan. Siapa lagi? Oh, Daniel sudah berjejeran. Oh, Mas Heri sama anaknya belum? Mana Mas Heri? Oh, anakku wis berjajaran. Sini Mas, jajar Mas. Ini. Ayo, ada yang berjauhan? Yuk. Pak Iwan kom. Suamiku. Bergandengan tangan. Ketulusan hatimu hari ini dilihat oleh Tuhan. Yesus berkorban untuk kita. Apapun yang pernah pasanganmu kecewakan, hari ini aku gak mau mengingat itu lagi. Tapi aku hari ini boleh bersama-sama berjalan di dalam ketulusannya Tuhan. Supaya Tuhan melihat ibadah kita bukan ibadah yang sia-sia. Gak nuruti perintahnya manusia, tetapi nurut perintahnya Tuhan. Hati kita harus dekat sama Tuhan. Mungkin orang sekitar kita boleh, ayo yang berdekatan. Mbak Siti dengan Mbah Yem, Bu Erna dengan Bu Sripa, ayo. Oh, kalau tengah sudah Mas Wid mepet Didik, wow Mas Wid. Pak Sunar juga. Ayo, Bu Kris sama Bu Sri bisa bergandengan tangan. Ayo kita dekat-dekatan, bergandengan tangan bersama-sama. Rasakan bahwa kita benar-benar tulus di dalam Tuhan. Perbaharui hidup kita. Kita mau mengampuni orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Yuk bersama-sama. Loh, Mas Yohanes, mana Bu Yohanes? Pagi hari ini kita berbaru. Oh, Bu Kecuk bisa dengan Bu Lili. Oke, ya, amin. Kami undang yang bermain musik. Bapak Ibu bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tulus hati kita dengan Tuhan. Oh, enggak apa-apa. Ini kasus khususan. Bisa dengan Audrey. Ya. Aku mau bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Pemberesan dengan Tuhan. Persiapkan hatimu masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita pujikan pujian terakhir tadi saja. Ku mau seperti-Mu Yesus, punya ketulusan dan bukan sebuah kemunafikan, punya pengampunan untuk mengampuni, bisa memaafkan orang yang sudah mengecewakanku, pemberesan dengan diri sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ku mau seperti-Mu Yesus. Dan motivasi kami tidak terlepas orang yang ada di sebelahku pernah mengecewakanku, pernah menyakiti hatiku, tetapi pagi hari ini Tuhan, aku mau pemberesan, mau memaafkan, mau melupakan segala apa yang tidak baik yang pernah dia perlakukan buat diriku. Hari ini pun Yesus mengampuni setiap kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah yang di dalam hatimu bahwa ada Kristus dalam hidupmu. Aku mau seperti-Mu Tuhan, yang penuh dengan ketulusan. Aku mau seperti-Mu Yesus, yang tidak ada kemunafikan. Aku mau seperti-Mu Yesus, yang tidak terus
menutupi, mengampuni, melupakan segala kesalahan dan yang menyakitkan dari orang terdekatku saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuni kami juga, Kau sudah menyucikan kami dan Kau membereskan segala dosa dan kesalahan kami. Persiapkan setiap kami masuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami hingga boleh layak menerima komuni kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita berdiam diri. Kalau kita sudah pemberesan dengan orang yang ada di dekat kita, mungkin ada orang yang jauh dari kita saat ini, yang kita sedang merasa jengkel, marah, benci, apapun itu, sekalipun hari ini pribadi itu tidak ada di tempat ini, namun bereskan diri masing-masing dengan Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni saudaraku yang di sana. Tuhan, aku mau mengampuni orang yang jauh di sana yang sudah menyusahkan, mengecewakan, membenciku, menyakitiku. Sekalipun orang itu tidak ada di tempat ini, aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau melupakan segala apapun yang sudah dia lakukan yang tidak menyenangkan hatiku. Aku mau pemberesan dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Ada sedikit waktu, bereskan dirimu dengan Tuhan pagi hari ini, hingga perjamuan ini boleh layak kita nikmati. Hingga perjamuan ini kita boleh layak ada di dalam bagian ini ya. Terima kasih Tuhan yang sudah merasa membereskan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku siap masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami, juga layakkan anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima berkat damai sukacita itu dalam hatimu, dan kami persilahkan duduk. Kami undang yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Gerejamu ini telah berkumpul kembali untuk mengadakan perjamuan kudus, untuk makan dagingmu dan minum darahmu, dan mengenang akan putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau juga senantiasa mengingat kami anak-anakmu yang selalu mengenang Engkau.
syukur untuk roti ini, sebab kami yang berdiri di sini mengaku dan percaya. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah memberikan putra-Mu. Dan bila mana kami makan tubuh putra-Mu, maka kami beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Ada pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengangkat roti, mengambil dan mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada muridnya seraya berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ditambahkan, bukankah ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Tuhan makan Yesus tubuh Kristus. Haleluya. Angkat anggur kita lebih tinggi dari kepala kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Dari Bapa, kami mengucap syukur untuk anggur ini, sebab kami yang berdiri di sini mengaku dan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang turun dari surga. Inilah darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah memberikan darah putra-Mu. Dan bila mana kami minum darah Kristus, maka kami semua beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Adapun pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil cawan perjanjian, mengangkatnya dan mengucap syukur atasnya, membagi-bagikannya dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, inilah darahku yang telah ditumpahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Kristus. Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur sebab kami telah mengadakan perjamuan kudus saat ini. Kami telah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu dan mengenang akan putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kami, namun Engkau lebih memperhatikan gereja-Mu ini dan gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi. Dan kami mengucap syukur untuk damai sejahtera-Mu yang telah Kau tinggalkan bagi kami, dan oleh Roh Kudus-Mu yang telah Kau utus dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sangat bersukacita. Oleh sebab itu kami bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengenang akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Sebentar nanti kita akan kembali berdoa.